pertanyaan berkaitan dengan penyebab yang pertama dibahas oleh Ustadz Lukman ini, itu berkaitan dengan harta. Nah, ini seringkali terkadang bagaimana ya Ustadz, terlebih pada kondisi di mana kita ini benar-benar sulit ekonomi. Ya, kita di masa saat ini kan orang pada susah semua. Orang susah semua, dan sehingga apa ya, pada akhirnya memang kebanyakan aktivitas kita itu disibukkan dalam rangka untuk mencari ma'isyah. Nah, ini terkadang saya pun sendiri juga kesulitan untuk membedakan ya, mana aspek yang dimana kita harus berhati-hati berdasarkan peringatan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Humazah begitu ya, yang mana tujuan seseorang ya orang yang celaka di surat Al-Humazah itu adalah salah satunya adalah orang-orang yang dia mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Nah, sebenarnya perbedaan antara orang-orang yang mencari ma'isyah dengan cara yang syar'i dengan orang-orang yang disebutkan di dalam surat Al-Humazah ini seperti apa, Ustaz? Nah, ini supaya kita sama-sama dapat waspada, agar kita dapat dihindarkan dari ciri-ciri orang-orang yang tergolong dalam surat tersebut. Baik, kami persilahkan pada Ustaz Lukman. Jadi di dalam mencari harta itu kita sebagai muslim yang diwajibkan atas kita adalah usaha maksimal. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi usaha kita harus maksimal. Ya, di jalan Allah, terus kerjanya harus yang halal. Ya. Jadi harus yang dituntut oleh Allah itu maksimal. Nah, maksimal itu apa? Yang maksimal itu tidak sampai mengabaikan perintah-perintah Allah. Yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai lupa sholat, ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah kamu di dalam mencari nafkah, mencari harta. Ya. Terus yang perlu digarisbawahi juga, apalagi di masa pandemi seperti ini, adalah mindset berpikir kita yang benar. Oke lah, kita siapa ya secara zahir, memang pada waktu pandemi itu hampir orang di dalam usaha, hampir di skala lini, itu banyak mengalami kemunduran. Bahkan ada yang sudah jatuh, benar-benar jatuh. Tapi kita sebagai muslim, itu di dalam urusan harta pun, kita harus juga mensertakan Allah di dalamnya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang sekuler. Jadi pada waktu seperti ini, itu kayak solusinya harus kerja terus, nggak kerja gimana? Bisa. Nah, harus dibangun juga dengan mindset berpikir yang benar, yaitu apa? Zon yang benar. Jadi pada waktu seperti ini, itu mindset berpikir kita itu harus benar apa? Oke, sekarang walaupun musim seperti ini, saya yakin Allah itu kaya. Nah itu ya, jadi bukan kita itu jangan sampai menyebut Asmaul Husna disebut saja, tetapi keyakinan kita kosong. Ya, Allah itu kaya. Bagi Allah walaupun pandemi, tapi kalau Allah itu menghendaki rezeki ke kita, Allah itu tidak ditutup dengan urusan pandemi. Jadi tidak ada kaitannya dengan keagungan Allah, karena Allah itu ala kulli syai'in qadir. Karena Allah itu wa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu yang pertama, mindset berpikir. Yakin saja. Ya, walaupun pandemi saya yakin usaha saya jalan. Ya, sambil di samping kita berusaha. Ini mindset. Karena pada waktu mindset itu benar, Allah malu. Ini kajian tauhid ya, akidah. Pada waktu kita husnudzon sama Allah, Allah kalau tidak mengijabah itu Allah malu. Dalam hadits qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Aku itu menurut persangkaan hambaku. Jadi pada waktu kita bersangka baik kepada Allah, Allah mudahkan, Allah ngasih dari pintu-pintu yang lain, pasti
Itu kita dulu maaf ya, yang namanya belajar itu memang bertahap. Jadi ternyata mindset berpikir itu sangat berpengaruh, berpengaruh, berpengaruh. Karena apa? Ya itu tadi. Jadi pintu-pintu jalan kita itu dengan dalih corona, dengan dalih pandemi kita tidak bisa apa-apa, jangan. Itu salah. Seorang yang bertauhid, yang lurus, yang benar, tidak seperti itu. Rasulullah bahkan lebih parah. Tapi Rasulullah mati tidak, malah perjuangannya juga kuat. Ya. Jadi kita juga gitu kalau ngasih tahu sama anak-anak kita. Udah nak, kalau misalkan urusan kerja sudah urusan apa? Udah kalau nanti kamu keluar ke sana kemari kuliah atau apa. Sudah kalau sudah jam sholat, Allah memanggil azan, ayo cekat-cekat, ayo segera ke masjid atau musola terdekat. Itu fakta di lapangan bahwa wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang benar-benar bertasik ke solusi dari setiap kesulitan, wa yarzuqhu min haitsu la, dan Allah ngasih rezeki dari arah yang tak terduga. Nah, ini perlu ya di musim-musim pandemi seperti ini. Ya, ini perlu dibangun itu. Jangan kita karena tauhid kita anjlok juga, tauhid kita lemah kita. Jangan. Ya, karena Allah tetap ya pada waktu Allah ngasih ujian, teguran kita Allah itu tetap terukur ujiannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Jadi innama al-usri-yusra, setelah kesulitan ada kemudahan, itu dibangun. Jadi mindset berpikir yang benar, zon yang benar. Udah. Itu. Jadi itu namanya bertauhid. Ya. Wa may yattaqilla yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqilla yaj'al min amri yusra. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, ya, maka Allah akan menjadikan urusannya semua mudah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan furqan, yaitu diberi hati kita bisa membedakan perkara benar salah. Nah, ini jadi akhirnya Rasul ya. Jadi pada waktu musim pandemi seperti ini, itu tauhid akidah harus tancapkan di hati yang paling dalam, di otak kita. Itu kita pada waktu nerapi orang-orang kena COVID juga gitu kan. Apa dari ada orang tertentu yang kena COVID. Orang kena COVID itu gangguannya pada waktu orang itu penciumannya berkurang, tidak bisa merasakan, pusing dan sebagainya. Terus apalagi agak susah bernafas. Apa? Dia bisikannya apa? Monting-monting dia. Panik dia. Mesti dia wiritannya, akhirnya dalam hatinya udah dipengaruhi jin korinnya atau jin nasabnya. Apa? Mati kamu, mati kamu, mati. Tidak sembuh. Jadi seperti itu ya. Jadi di masa pandemi seperti ini, tauhid kita kuatkan. Jangan hanya karena COVID lantas Allah tidak memberi. Ya, bagi Allah itu naif sekali. Allah itu mau kasih 1000 pintu bisa. Ya, jadi itu harus yakin, harus mengujar.